Tolong! Tolong! Keturunan keluarga Bai. Jangan lari lagi. Depan sudah buntu. Iya, betul. Hemat tenagamu. Nani, kau akan menyesal. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih. Wah, anak muda. Agak berbakat. Berani mengacaukan rencanaku. Hari ini, aku akan membuatmu jatuh. Mereka banyak orang. Jangan melawan mereka langsung. Anggap saja pemanasan. Tidak tahu diri. Ayo, ayo, ayo. Hari ini benar-benar terima kasih ya. ITU. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin minta tolong. Satu hal lagi. Tolong apa? Aku ingin kau menikah denganku. Jangan salah paham. Cuma 3 tahun. Hanya pernikahan di atas kertas saja. Aku harus menikah. Baru bisa dapat warisan. Dari trust fund keluarga. Orang-orang tadi. Dikirim oleh pamanku. Xiao Bai Tan. Aku akan transfer tenaga dalam untukmu. Jangan tutup matamu. Oh, tidak usah. Tembakan ini bisa kutahan untukmu. Itulah takdirku. Aku cuma prajurit kecil. Mana pantas tuan. Mengerbankan tenaga dalam untuk menyelamatkanku. Aku hanya berharap. Hanya berharap tuan. Mengingat jasa kecil ini. Kelak. Jika keturunanku dari keluarga baik. Terombang-ambing di zaman sulit. Tertindas oleh penguasa. Semoga tuan. Bersedia. Melindungi mereka. Agar keluarga baik. Tidak sampai. Fiona. Xiao Bai. Xiao Bai. Tiga tahun. Tepat untuk menyelesaikan janji perlindungan 100 tahun untuk leluhur keluarga Bai. Tenang saja. Setelah menikah, aku bisa menafkahimu. Uang atau kebutuhan lainnya, semua bisa kupenuhi. Baik. Aku setuju. Lu Jingxing. Kecepatanmu mengepel lantai. Seperti kura-kura merangkak. Kalau Arga Bai Bukan tidak punya uang untuk menyewa orang. Perlu kerjanya seenaknya seperti ini? Pembersihnya belum kering. Lantainya terlalu licin. Aku takut kamu tidak sengaja jatuh. Selain omonganmu yang manis, kamu bisa apa lagi? Begitu pedulinya ya? Lihat dulu barang-barang itu. Layak atau tidak? Sekumpulan barang yang dipajang. Hanya untuk pamer barang palsu. Kamu poles sampai kinclong sekalipun, tetap saja tidak akan jadi asli. Ini bukan palsu. Ini keramik biru putih dari era Suande. Sedala, aku tidak mau dengar. Di toko barang antik lusuhmu itu, kalau saja ada satu barang yang asli, tidak akan sampai menganggur di rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah selama 3 tahun. Setiap kali wajahmu selalu lesu seperti ini. Melihatnya saja bikin kesal. Jangan kira karena kamu pernah menolongku, aku harus berhutang budi seumur hidup. Bisa tidak kamu punya semangat sedikit? Dulu yang mengajak menikah adalah kamu. Siapa sangka dulu, saat menolong orang, begitu berani. Tapi kemudian jadi begitu pengecut. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Apakah aku hanya pantas disebut pengecut? Terserah kamu mau berpikir apa. Nanti masih ada teman yang akan datang. Jangan menghalangi pandangan di sini. Menjelang perjanjian 100 tahun, tinggal 3 hari lagi. 3 hari kemudian, kita tidak ada hubungan lagi.
Hiji. Wah, barangmu ini benar-benar berkilau ya. Menurutku sih, ini kayak kalung hewan peliharaan. Kalung anjing apaan sih? Ini biwait. Samoyedku. Cocok banget sama bulu putihnya. Sama Yimi, pakai yang sekecil ini jelas-jelas dibuat khusus, buat Lu Jingxing. Iya juga ya. Dia kan nurutin semua perkataanmu. Kalau dia pakai ini, pasti cocok banget. Ini. Kenapa? Jangan-jangan kamu jadi sayang? Bukannya kamu sering bilang dia itu anjing kedua kamu? Masa iya kamu jadi suka sama dia? Omong kosong. Dia cuma pembantu di rumahku. Tunggu, aku suruh dia pakai bayar seru. Tapi ini kan kalung anjing. Yakin suamimu mau pakai? Perkataanku adalah tidak. Berani dia tidak nurut? Memang harus Nona Baisi. Jago banget menjinakkan suami. Lu Jingxing, turun ke sini. Ambil dan pakai. Ini kalung hewan peliharaan. Kenapa? Nggak ngerti omongan orang? Cuma kalung aja kok. Saya suruh pakai, ya pakai. Paiji, lihat tuh sikapnya seperti apa. Jelas-jelas, nggak menghargaimu. Bukannya kamu bilang apapun. Akan nurut saya? Saya suruh kamu sekarang. Pasang kalung itu. Saya bisa menggalat dalam hal apa pun. Tapi nggak termasuk pakai kalung anjing. Kamu cuma menantu keluarga baik. Berani-beraninya melawannya? Lu Jingxing. Jangan biut saya lagi. Sekarang pasang kalung itu. Kamu memang harus seperti ini? Kamu mau pakai atau tidak? Saya cuma mau lihat sikapmu. Tinggal 3 hari terakhir. Puas? Lucu banget, beneran ada orang yang pakai kalung anjing. Sebagai kalung. Iya nih, cocok banget. Kayaknya dibuat khusus, antiknya, Bezi. Pilihanmu bagus banget. Betul. Baik. Kamu baik-baik saja. 3 hari terakhir. Setelah 3 hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Lu Jingxing. Kalau pergi jangan pernah balik lagi. Paiji, kamu bilang sebenarnya kamu suka Lu Jingxing di bagian mana? Kalau menurut saya, Lu Jingxing cuma bisa urus rumah tangga. Kalau dibandingkan dengan Jin Sheng, jauh banget bedanya. Kamu dan Jin Sheng, dulu kan pasangan yang serasi. Waktu itu, banyak orang yang iri. Siapa sangka, akhirnya, kamu malah menikah dengan orang yang gak berguna seperti ini. Jin Sheng sudah kembali. Dan, dia juga banyak nanya-nanya tentang kamu. Banyak banget loh. Beneran, Bezi, nanti jangan sampai kamu bikin kesalahan. Dia kan putra mahkota keluarga Jin. Kalau menurutku, cuma dia yang cocok sama kamu. TAPI. Aku sudah menikah. Terus kenapa? Asal Jin Sheng gak keberatan. Lagi pula aku dengar, Jin Sheng sering banget bantu bisnis keluarga Bai di belakang layar. Jin Sheng, keluargaku maksa aku untuk menikah karena bisnis. Kamu mau menikah denganku enggak? Baiji, meski aku sangat ingin menikahimu. Tapi, ayahku mau aku lanjut studi ke Amerika. Kamu jursin aku ya? Ching, aku sudah menikah. Aku dan Jin Sheng memang tidak didekatkan bersama. Mulai sekarang, jangan bicara seperti ini lagi. Nanti kalau tersebar, nggak enak didengar. Aduh, Paiji, kamu harus mikir baik-baik. Jin Sheng itu tinggi, ganteng. Jauh lebih baik daripada Lu Jingxing. Jangan sampai kamu salah pilih. Ching, kamu aneh banget malam ini. Kenapa terus-terusan sebut nama Jin Sheng? Ya tentu saja buat siapin kejutan buat kamu.
Jin Sheng, Lama tidak berjumpa. Baiji. Aku tahu kamu sudah menikah. Tapi, itu tidak bisa menghentikan perasaanku padamu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyesal. Menyesal karena dulu tidak melawan perintah ayahku, tidak tinggal dan menikah denganmu. sudahlah. Semua sudah berlalu. Aku sudah menikah. Hal ini tidak perlu. Aduh, berlalu apa? Apa yang berlalu? Kurasa kamu terlalu bersemangat. Sampai linglung. Kamu dan Jin Sheng, teman sejak kecil. Sejak kecil sudah dekat. Person yang sedalam ini. Mana mungkin bisa hilang begitu saja? Lagi pula, Jin Sheng jauh lebih baik dari si sampah itu. Jangan sampai di saat kritis, kamu jadi linglung. Iya, betul. Jin Sheng kaya, ganteng, berbadan tegap. Semuanya lebih baik darinya. Yang paling penting, Jin Sheng punya keluarga Jin. Kalau kalian bersatu, bukan itu gabungan yang kuat? Baiji, asalkan kamu mau bersamaku, aku rela melakukan apapun. Baiji, jangan bodoh. Lu Jingxing, cuma pengangguran. Dia sama sekali tidak bisa membantumu. Jin Sheng berbeda. Dia punya uang dan latar belakang. Dia bisa memberimu semua yang kamu inginkan. Semuanya. Lagi pula, pernikahanmu dengan Lu Jingxing kan hanya pernikahan kontrak. Sekarang Jin Sheng sudah kembali. Ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan Lu Jingxing. Baiji, apakah kamu benar-benar lupa masa lalu kita? Aku, Beri aku kesempatan lagi, boleh? Mungkinkah Baiji pada suami yang numpang hidup itu benar-benar punya perasaan? Ini tidak boleh. Kamu tahu nggak betapa susahnya hidupku tanpamu? Aku sangat menderita. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Kasih kita kesempatan lagi, ya? aku, Baiji, masa kamu mau mengorbankan diri sendiri? Seumur hidup, berani nggak kamu bilang? Kamu sama sekali nggak cinta sama Jin Sheng? aku, Masa kamu mau hidup sama si penganggungan itu seumur hidup? Ching. Sebenarnya Jingxing juga enggak. Masa kamu mau menolak aku? Karena dia, aku susah payah baru bisa balik. Balik cuma buat ketemu kamu. Aku. Jin Sheng, kita nggak cocok. Kamu masih ragu apa? Aku nggak ngerti, karena seorang penganggung. Ragu-ragu apaan sih? Perasaanku tulus padamu. Percayalah sama aku, ya? Setiap hari di Amerika, aku selalu kangen sama kamu. Semua yang kulakukan, itu biar kita bisa punya hidup yang lebih baik. Jangan sentuh dia. Kamu berani memukulku. Lu Jingxing, kamu berani main pukul? Kamu baik-baik aja? Lu Jingxing, kamu gila? Jin Sheng, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Ini dia, suami numpang hidup keluarga baik. Sama sekali nggak punya sopan santun. Kan kamu yang mulai macam-macam. Sama Baiji. Sudah. Udah selesai belum keributan ini? Kamu yang mau? Sekarla APA? Bagus sekali, Lu Jingxing. Kamu sudah makan. Berani sekali sampai segitinya ya? Berani-beraninya memukul putra mahkota grup Jin. Grup Chen, dia yang salah. Kalau kupukul ya sudah kupukul. Bagus, Baiji. Lihatlah suami pilihanmu ini. Dia benar-benar sombongnya keterlaluan. King benar. Lu Jingxing, kamu terlalu tinggi hati. Betul, berani memukulku. Kamu sanggup menanggung akibatnya? Tuan Jin, dia orangnya kurang pengetahuan. Jangan marah karena orang seperti dia. Kalau Jin Sheng benar-benar mau menuntut Lu Jingxing, itu akan jadi masalah besar. Cepat minta maaf pada Jin Sheng. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa tinggal di keluarga baik. Iya, cepat minta maaf. Aku tidak salah. Untuk apa minta maaf? Kamu malah merasa tidak salah? Baik, kamu tidak mau minta maaf ya? Kalau begitu, pernikahan ini juga jangan harap berjalan lancar. Keluarga baik tidak punya modal untuk menutupi kesalahanmu.
Maaf. Tadi aku terlalu emosi. Seharusnya tidak memukulmu. Cuma bilang maaf saja selesai. Waktu memukulku tadi, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Pergi ke kamarmu. Jangan mengganggu di sini. Sudahlah, tinggal 1 hari terakhir. Setelah hari ini berlalu, kita tidak akan ada hubungan lagi. Baiji, jangan marah. Lu Jingsing memang orangnya seperti itu. Tidak layak kamu marah karena dia. Dia memang keterlaluan. Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku tahu perusahaanmu akhir-akhir ini sedang mengalami krisis arus kas. Banyak proyek yang tidak bisa berjalan. Asalkan kamu bersedia bercerai dengan Lu Jingsing. Dan bersamaku, aku akan membantumu menyelesaikan semua masalah perusahaan. Membuat grup Baiji naik ke level yang lebih tinggi. Bercerai, meskipun Lu Jingsing tidak punya kemampuan, tapi dia memang sangat baik padaku. Baiji, lihat, Pak Jin sudah sangat tulus. Jangan sampai kamu melewatkannya. Apa yang tidak bisa diberikan Lu Jingsing, Pak Jin bisa memberikannya. Jangan sampai kamu salah langkah dan melewatkannya. Iya, Baiji, ini kesempatan langka. Jangan sampai kamu melewatkannya. Jin Sheng, ini terlalu penting. Aku tidak bisa langsung memberimu jawaban. Aku perlu pertimbangkan lagi. Bud, aku beri kamu waktu untuk berpikir. Tapi aku masih ada urusan hari ini. Aku pergi dulu. Untuk hari ini, cukup sampai di sini. Aku harus bagaimana? Selama 3 tahun ini, Lu Jingsing memang merawat kehidupanku dengan baik. TAPI Baiji sedang dalam krisis. Tidak. Perusahaan ini adalah jerih payah. Kakekku seumur hidup. Aku tidak bisa hanya diam melihat perusahaan ini hancur di tanganku. Mau apa? Minta maaf. Minum susu hangat. Bagus untuk tubuh. Selain melakukan hal-hal ini, nggak ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Melindungi dan merawatmu adalah hal yang harus kulakukan. Melendangi? Aku hampir lupa. Kamu sepanjang hari cuma mengandalkan barang antik palsu ini untuk menipu dan cari makan. Iya juga. Krisis perusahaan belakangan ini terlalu besar. Sudahlah. Aku sudah kehabisan akal. Sangat mendesak? Jangan khawatir, aku akan cari cara. Carrie Kara, kamu bisa apa? Dengan menjual barang antik palsumu itu. Untuk menukar arus kas perusahaan. Krisis perusahaan belakangan ini terlalu besar. Ada proyek yang harus dilanjutkan. Tapi justru kekurangan arus kas. Sekarang, hanya Jin Sheng yang bisa membantuku. Hari ini, air yang kusiramkan padamu juga bukan niatku. Kalau Jin Sheng tidak reda amarahnya, bisa saja mendatangkan masalah yang lebih besar. Kamu tahu? Aku tahu. Sudah lewat. Minum susunya dan tidur lebih awal. Lu Jingsing memang tidak punya kemampuan, tapi dia sangat pandai merawat orang. Bagaimanapun aku memperlakukannya, dia tidak akan marah padaku. Patung keramik 3 warna dinasti Tang ini seharusnya bisa membantumu menyelesaikan krisis arus kas perusahaan. Baiji, gimana? Sudah dipikirkan? Asal kamu cerai sama Lu Jingsing, aku langsung suntik modal ke perusahaanmu. Bantu selesaikan semua masalahmu. Jin Sheng, harus aku yang cerai dulu? Baru kamu mau bantu aku? Hubungan kita selama bertahun-tahun ini, lagi pula, proyek keluarga Bai. Perkembangannya cukup bagus. Baik, ini patung keramik Tang Sancai. Jual ini, bisa selesaikan krisis arus kas perusahaanmu. Patung keramik jelek begini, berani juga dibawa keluar. Memalukan. Simpan saja. Aku nggak butuh. Ini asli. Camel. Perusahaanku belakangan ini
Benar-benar lagi ada masalah. Bisa nggak kamu, jangan bikin ribut lagi? Barang antik palsu. Lagi pura-pura aber di sini? Dia cuma sedikit. Panik aja, jadi sembarangan cari jalan keluar. Oh ya? Karena dia sangat ingin membantumu. Maka aku akan beli orang antik palsu ini. Kakak? Enggak cukup. Ayo, sekarang juga berlutut di depanku. Sujud 3 kali. Aku akan melupakan masa lalu. Dan suntik modal untuk keluarga Bai. Lutut. Ini. Baiji, cuma suruh dia berlutut doang. Dia akan ingin membantumu menyelesaikan masalah. Aku kasih dia kesempatan ini. Lagipula, ini suntikan modal 100 juta. Lu Jingxing. Bagaimana kalau? Tidak mungkin, Pai. Kamu lihat baik-baik. Ini asli, Patang Keramik Tang Senkai. Dibiarkan dia hancurkan begitu saja, masih harus aku yang minta maaf sambil berlutut? Jangan bodoh, barang-barang dari toko antik jelek mumu itu. Seberharga apa sih? Bukannya kamu bilang mau membantuku? Seberat itukah rasanya berlutut? Pai. Kalau bukan karena... Kalau bukan karena apa? Bukannya kamu sudah janji akan merawatku dan melindungiku? Sekarang juga, berlutut dan minta maaf pada Jin Sheng. Ayo berlutut. Kalau kamu nggak berlutut, kita cerai. Baik. Waktunya sudah habis. Ayo kita cerai. Janjiku pada keluarga Bai sudah kutepati. APA. Kamu setuju bercerai? Aku setuju bercerai. Lu Jingxing ternyata benar-benar setuju. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia cuma pura-pura menggala. Pasti mau mengendalikanku. Lu Jingxing, jangan mimpi. Asal kamu sudah mantap pikirannya. Surat perjanjian Sirayakan, segera kusiapkan. Akan kukirimkan padamu dalam beberapa hari ini. Tak kesangka Lu Jingxing langsung setuju dengan mudahnya. Setelah Bai Zi bercerai, lalu menikah denganku. Bai akan jadi milikku. Lu Jingxing, jangan sampai menyesal. Aku tidak akan menyesal. Jaga baik-baik dirimu. Baiji, kamu baik-baik saja? Jangan sedih lagi. Dia tidak layak kau tangisi seperti ini. Dia benar-benar pergi. Bagaimana mungkin? 3 tahun ini dia sangat baik padaku. Aku cuma mau dia mengalah sedikit. Bukan benar-benar mau bercerai. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini olehmu. Dia benar-benar pergi. Bagaimana mungkin? 3 tahun ini dia begitu baik padaku. Aku cuma mau dia mengalah. Bukan benar-benar mau cerai. Baiji, jangan terlalu dipikirkan. Dia yang meninggalkanmu. Itu kerugiannya sendiri. Tenang saja. Masalah arus kas perusahaanmu. Sekarang aku bisa membantumu menyelesaikannya. Asalkan kamu mau dengan aku. Aku sedang tidak ada mood membicarakan ini. Kalau kamu tidak mau membantuku, aku akan cari cara sendiri. Bukan itu maksudku, Baiji. Aku pasti mau membantumu. Kuma, kalau kamu tidak mau dengan aku menikah, aku juga tidak bisa dapat terus keluarga. Hanya bisa patungan, ambil uang dari perusahaan. Baiji, dia, Lu Jingxing Kuma, Sirang, penapahila yang suka pamer. Apa bagusnya dia? Aku tahu kamu sedang sangat sedih. Sekarang kan ada aku. Aku akan selalu menemanimu. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Aku tahu, Jingsheng. TAPI. Baiji, aku bisa membantumu. Hanya aku yang bisa membantumu. Sekarang perusahaan memang butuh dana. Tapi apa aku harus karena ini terikat dengan Jin Sheng bersama? Terima kasih ya, Jin Sheng. TAPI. Aku masih perlu mikir lagi. Tentu saja, aku nggak bakal maksa kamu. Aku akan tunggu kamu. Tunggu sampai kamu sadar. Kapan aja hubungi aku. Kalau gitu, aku duluannya. Kamu istirahat yang cukup.
Nggak bisa. Kalau Bai Zi sekarang ini, sendirian mikir-mikir, terus malah rujuk sama Lu Jingxing, gimana? Xing. Lu Jingxing udah setuju. Biut cerai sama Bai Zi. Kamu ke rumahnya, coba bujuk dia, biar mau sama aku. Bujuk dia supaya cepat nerima investasi dariku. Aku takut nanti ada masalah. Ok, aku langsung berangkat. Tenang aja, Asheng. Baiji, kenapa? Kok kayaknya kamu agak kesel gitu? Aku mau cerai sama Lu Jingxing. Kenapa? Dia malah setuju buat cerai? Ayah, dia ternyata setuju. Ini kan pas banget. Lagipula Lu Jingxing itu sampai. Sudah lama nggak cocok buat kamu. Jadi, Jin Sheng Odar balik. Kalian bisa jadi pasangan, pas banget. 3 tahun bersama Lu Jingxing ini. Anggap aja Odar Hailong percuma. Asalkan dia nikah sama Jin Sheng. Grup Bai diambil alih sama Jin Sheng. Nanti aku bisa dapat keuntungan, mungkin juga bisa dapat saham grup Bai. Bai Shi, menurut kamu, Lu Jingxing, apakah mau pura-pura cerai? Dan mau main apa di belakang? Mungkin? Kamu merasa dia mungkin nggak benar-benar mau cerai? Aku juga nggak tahu, tapi walaupun dia nggak beneran mau cerai, kamu harus ambil kesempatan ini buat cerai. Jin Sheng baik banget sama kamu, dan pintar banget. Bisa bantu perusahaan selesain masalah. Jangan sampai kamu salah langkah. Aku ngerti. Aku akan pikir-pikir dulu. Bai Shi, kamu juga jangan sedih-sedih amat. Aku cuma lagi sebel aja. Pulang aja dulu. Aku mau sendiri dulu. Lu Jingxing. Bukankah kamu bilang akan melindungiku? Gak jatuh kan? Terima kasih. Lu Jingxing. Jangan kira aku benar-benar harus memilihmu. Meninggalkanku. Yang akan menyesal pasti kamu. Semua urusan sudah selesai. Bai Shi, sepertinya terhadap perceraian Lu Jingxing. Agak tidak rela ya? Kalian perempuan memang begitu. Saat merayumu, kamu tidak peduli. Tidak merayumu. Jadi tidak senang. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa hanya diam melihat Grup Bai Shi jatuh ke tangan orang lain kan? Gimana dong? Kita nggak bisa cuma lihat aja, melihat grup Bai Shi jatuh ke tangan orang lain. Tenang saja, dia sekarang nggak bisa lepas dariku. Krisis arus kas perusahanya. Cuma aku yang bisa selesain, asal aku usaha lebih keras lagi. Dia pasti bakal ikut aku. Kalau gitu harus buru-buru. Manfaatkan waktu Lu Jingxing lagi pergi. Dia lagi gelisah. Cepat cari cara. Buat mindahin harta grup Bai Shi. Case ini. Aku udah punya ide. Aku mau bikin proyek fiktif. Nanti, suruh dia tanda tangan kerja sama. Baru bisa dana grup Bai Shi. Ditarik semua. Proyek ini bakal aku buat sempurna. Biar dia nggak lihat masalah apapun. Kamu ada di dekatnya. Sering-sering bisikin dia. Suruh dia cepat tanda tangan aja. Sheng, tenang aja. Aku pasti bantu kamu selesain. Nanti. Nggak bakal kurang untung buat kamu. Sudah lama sekali, tidak pulang. Juan, benar-benar tuan yang pulang. Hamba memberi hormat kepada pemimpin Chang Shengdian. Bangunlah.
Sudah lebih dari 10 tahun mengikutiku, masih saja begitu kaku. YK. Sekejap sudah lebih dari 10 tahun. Chuan, Tuan masih seperti dulu, tetap muda. Oh iya, selama 3 tahun ini, Tuan pergi kemana? Seyamant Kari Tuan Sudalama. Tidak kira, APA. Pergi menepati sebuah janji. 3 tahun ini, sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Saya ini, diselamatkan oleh Tuan. Nyawa saya ini adalah milik Tuan. Bahkan jika Tuan meminta nyawa saya ini. Saya pasti tidak akan menolak. Saya tahu. Apa yang Tuan perintahkan sebelumnya, sudah saya lakukan. Koleksi Tuan ini, sudah dipinjamkan untuk Pamran Museum. nama toko kita, sudah terkenal di seluruh dunia. Selama 3 tahun ini, kita didatangi banyak pedagang yang datang karena reputasi. Mereka semua ingin membeli. Koleksi Tuan, tapi Suzue Perinta Tuan. Sudah saya tunda dulu. Saya tahu. Selanjutnya, urusan toko, masih saya serahkan padamu. Masalah pembelian, tolak Simeonnya. Jika ada hal penting lainnya, baru beritahu saya. Baik, Tuan. Maaf. Kamu sudah banyak menderita. Setelah mengikutiku bertahun-tahun, kamu harus mengalami cobaan ini. Pengalaman di dunia manusia, sama seperti sebuah latihan. 3 tahun ini, aku juga bisa dibilang menjalani sebuah cobaan. Ternyata benar. Aku hanya kurang 1 latihan di dunia manusia. Setelah mengalaminya, kekuatan sihirku meningkat pesat. Sepertinya aku akan segera naik tingkat. Sampai seratus tahun memang sudah berakhir. Tapi latihanku, sepertinya belum selesai. Sepertinya harus menunggu urusan keluarga baik selesai dulu. Baru aku bisa naik tingkat dengan cepat. Setelah bercerai, seharusnya semuanya sudah berakhir. Ada APA? Pak Shen, Bapak Lu Jingsing ada di luar. Katanya mau ketemu ibu. Persilakan dia masuk. Pasti dia menyesal. Datang untuk memohon ampun padaku. Asal dia minta maaf padaku 3 kali, aku akan memaafkannya. Kita tidak jadi cerai. Dia begitu baik padaku, pasti tidak tega meninggalkanku. Surat perceraian. Sudah saya siapkan. Coba lihat. Lu Jingsing, kau benar-benar tidak sabar ingin bercerai ya? Sedikit waktu pun tidak mau kau berikan padaku. Bukannya kau yang bilang, kalau aku tidak minta maaf, kita cerai? Sekarang aku setuju bercerai. Masih ada APA lagi yang tidak kau suka? Ya, tentu saja harus cerai. Tapi bagaimana caranya? Di mana? Harus aku yang tentukan. Dengan hak APA kau berani memberi aku surat perceraian? Kalau memberi, harus aku yang memberimu. Apa bedanya? Tentu saja ada bedanya. Dalam pernikahan kita, kau yang hanya pelengkap. Jangan sampai Jin Sheng melihatku seperti ini. Bisa mempengaruhi kerjasama. Cepat tanda tangani saja. Putus lebih baik untuk semua. Jangan biarkan Jin Sheng melihat saya seperti ini. Akan mempengaruhi kerjasama. Tanda tangani saja lebih cepat. Putuskan saja, itu baik untuk semua. Baiji, saya sudah bawa yang dulu saya bilang sama kamu. Tentang proyek kerjasama. Dokumen perjanjiannya sudah saya bawa. Kamu lihat dulu, kalau tidak ada masalah, kita tanda tangani saja. Dengan begitu, masalah perusahaanmu bisa segera diselesaikan. Saya sekarang tidak ada mood untuk lihat ini. Mau bercerai? Tentu harus tegas. Hanya saja, surat perjanjian ceraimu ini, siapa tahu, ada sesuatu yang mencurigakan. Bagaimana jika? Kamu cukup pandai berimajinasi. Berarti saya salah dong? Ternyata Kellyur tanpa membawa APA.
Sudah selesai baca. Ada masalah? Baiji, perjanjian cerai, sudah, saya baca. Tidak ada pasal yang merugikan, bisa ditandatangani. Saya sekarang tidak mau menandatangani. Baik. Kamu mau bagaimana lagi? Saya bilang saya hanya mau melakukan hal yang saya mau lakukan. Aku tidak mau menandatangani sekarang. Baik. Kamu masih mau apa lagi? Sudah kubilang, aku hanya mau melakukan hal yang aku mau lakukan. Kamu, jangan-jangan kamu tidak tega? Tentu saja tidak. Kalau begitu, jangan ragu-ragu lagi. Tanda tangani surat perceraian ini. Lepaskan diri dari Lu Jingxing. Beban ini, lalu tanda tangani kontrak proyek dan perjanjiannya. Dengan begitu, krisis di perusahaanmu bisa langsung terselesaikan. Bukankah ini hal yang menguntungkan kedua belah pihak? Apalagi yang kamu tunggu? Lu Jingxing saja sudah begitu tidak sabar. Ingin meninggalkanmu. Masih mau kamu kenang-kenang? Lagipula, kalau perusahaanmu bangkrut, jerih payah kakekmu bisa hancur semua. Baik, tenang dulu. Surat perceraian, aku jamin tidak ada masalah. Tapi perjanjian proyek ini, bagaimana kalau ada masalah? Kamu tidak boleh karena sesaat, terbawa emosi menghancurkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Masa ya aku akan menyakiti Baiji? Baik. Jingsheng benar. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Apa hakmu untuk di sini? Ikut campur tangan? Kamu ingin aku celaka ya? Kamu puas sekarang? Setelah ini kita tidak saling berhutang. Aku tidak mau melihatmu lagi. Lihatkan. Baiji akhirnya tetap memilih aku. Memilih yang bisa membantunya. Orang gagal sepertimu tidak pantas untuknya. Aku sudah menasihatimu. Hal selanjutnya adalah pilihanmu sendiri. Tampaknya tidak bol terlalu banyak camper tanggon dalam sebab akibat manusia biasa. Baik. Kalau kau sudah memperlakukanku seperti ini, kalau begitu kita putus saja. Jinsheng, masalah proyek itu, kuserahkan padamu. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Oh ya, Baiji, kamu juga jangan terlalu sedih. Kamu meninggalkan Lu Jingxing. Dia. Jinsheng. Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Kamu keluar dulu saja. Baik. Kalau begitu aku akan urus dulu masalah proyek itu. Kalau ada kabar, akan kuberitahu kamu. Sudah selesai. Baiji sudah tanda tangan. Aku tahu kamu pasti punya cara. Malam nanti ketemu di tempat biasa. Nanti aku kasih tahu detailnya. Ok. Baiji, kamu juga ada saat-saat sialnya. Kupikir nasibmu sebaik apa. Ternyata tubuh nona bangsawan, nasib pelayan. Baiji, ini dari Jinsheng. Dia minta aku berikan ke kamu salinan perjanjianmu. Simpan baik-baik. Barasan, Lu Jingxing datang ke sini. Sudah pergi. Kalau gitu, kamu baik-baik saja? Sebenarnya bercerai juga bagus. Akhirnya kamu bisa lepas darinya. Nah, kamu baik-baik saja? Sebenarnya, bercerai juga tidak apa-apa. Akhirnya kamu bisa bebas darinya. Baiji, kalau kamu sedang tidak enak hati, ungkapkan saja. Jangan dipendam. Barusan Lu Jingxing tidak berbuat apa-apa padamu, kan? Tidak. Dia bisa berbuat apa padaku? Jangan tanya lagi. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Baiklah, kamu istirahat dulu yang baik. Aku akan bekerja dulu. Kalau ada apa panggil aku saja. Keluar saja. Baik. Di saat seperti ini masih berlagak seperti putri.
Nanti saat Bai Group jadi milikku, aku yang pertama akan mengusirmu. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Kalau bukan karena kamu di samping Baizi, membisikkan kata-kata di telinganya, dia juga tidak akan cepat-cepat menandatangani. Masih sungkan sama aku? Xing. Pesananmu jauh lebih kuat daripada Baizi. Xing. Kamu jauh lebih memesona daripada Baizi. Oh ya? Sheng, setelah kamu menguasai grup Bai, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Ya gimana lagi? Tentu saja aku akan cairkan asetnya. Aku baru saja tertarik dengan sebuah kapal tanker. Tapi, kenapa dia tiba-tiba membahas ini sekarang? Ada maksud apa? Tidak. Aku harus tenangkan dia dulu. Tentu saja aku akan mempromosikanmu. Akan kuserahkan berbagai proyek padamu. Aku tahu, kemampuanmu jauh lebih hebat daripada Baizi. Kalau bukan karena Baizi selalu menekanmu, membuatmu tidak bisa berkembang. Tenang saja, nanti grup Bai akan menjadi milik kita berdua. Kalau gitu, kita harus cepat. Aku sudah lama ingin melihat Baizi terinjak-injak di bawah kakiku. Coba bayangkan, Baizi berlutut di hadapanku. Sekarang saja, seluruh tubuhku sudah bersemangat. Tidak sampai sebulan, grup Bai akan menjadi milikku. Nani, suruh Baizi jadi asistenmu. Kurang dari sebulan lagi, grup Bai akan jadi milikku. Nani, Baizi akan kujadikan asistenmu. Asheng, kamu baik banget sama aku? Biasa aja. Cewek memang gampang dibohongi. Cuma butuh beberapa kata buat memperdaya mereka. Baizi, pada akhirnya, aku yang menang. Kamu menikah dengan SI Sampa Lu Jingxing ITU. Sementara aku dapatkan Jin Sheng. Memang karma itu ada ya? Kenapa? Kok malah nangis? Nggak apa-apa. Cuma tiba-tiba ingat, dulu di grup Bai. Nggak ada yang nganggap aku penting. Ingat-ingat jadi sedih. Aku juga keluarga Bai. Kenapa cuma bisa jadi karyawan biasa? Semua hal baik nggak pernah jatuh ke aku. Sementara Baizi bisa berada di atas, jadi direktur utama. Sudah, jangan sedih lagi. Nanti setelah aku dapatkan grup Bai, semuanya akan berubah. Sudahlah, jangan sedih lagi. Nanti setelah aku dapatkan Bai Group, semuanya akan berubah. Kalau gitu, Asheng, sekarang kamu punya rencana yang konkret? Bisa cerita sama aku. Kebetulan aku juga bisa bantu. Away Baizi. Sebenarnya, perusahaan proyekku itu nggak ada sama sekali. APA? Nanti saat Baizi memasukkan uangnya, semuanya ke situ sudah cukup. Seluruh perusahaan itu sebenarnya cuma kedok belaka. Bahkan produknya pun barang palsu yang gak lolos verifikasi. Akun perusahaan itu juga terhubung ke luar negeri. Begitu uangnya masuk, dana akan mengalir semua ke luar negeri. Sama sekali nggak bisa dilacak kemana perginya. Asheng, kamu hebat banget. Dengan begini, Baizi benar-benar hancur. Memang kamu yang paling paham aku. TAPI. Tapi apa? Baizi juga bukan orang yang sembrono seperti ini. Sekarang Kuma Lu Jingxing yang pergi. Dia nggak ada mood urusin hal-hal ini. Kalau dia udah sadar, Ayah, tetap harus dipercepat. Kalau nggak bakal keburu. Kalau gitu, majuin aja. Besok aku langsung kasih tahu grup Baizi buat transfer uang. Oh iya, kamu bantu aku selidiki identitas Lu Jingxing. Waktu itu, saat aku kasih proyek ke Baizi,
dia sempat ngehalangin. Aku rasa orang ini nggak biasa. Jangan sampai dia ngerusak rencana kita. Baik, aku langsung cari tahu. Ada masalah, Bu Shen? Saham perusahaan kita terus anjlok. APA, Ada yang sengaja jual besar-besaran. Sementara arus kas perusahaan kita nggak cukup buat beli balik saham. kamu tenangin dulu semua direksi. Aku cari tahu siapa yang bikin onar. Baik. Chuan, Anda baik-baik saja? Masih baik, hanya saja naik tingkat gagal. Bagaimana bisa? Bukankah Anda sudah mengalami 10 tribulasi langit? Mungkin. Kesempatannya belum tiba. Pai, tenang dulu. Perjanjian Sirai, saya jamin tidak ada masalah. Tapi perjanjian proyek ini, kalau ada masalah, kamu tidak bisa karena sesaat, tergesa-gesa menghancurkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Masa ya aku akan menyakiti Bai Zi? Pai, Jin Sheng benar. Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Apa hakmu untuk di sini? Ikut campur? Kamu senang kalau aku kena masalah, ya? Kamu puas sekarang? Setelah ini kita tidak saling berhutang lagi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Lihat kan? Bai Zi akhirnya memilih aku. Memilih yang bisa membantunya. Bukan sampah sepertimu, yang tidak pantas untuknya. aku sudah menasihatimu. Sisanya adalah pilihanmu sendiri. Apakah karena aku tidak bisa mencegah Bai Zi menandatangani perjanjian itu? Bantu aku selidiki rahasia kerja sama grup Bai dan Jin Sheng. Beritahu aku semua informasinya. Baik. Chuan, tebakan Anda benar. Proyek ini, Anya Tipuan Belaka. Jin Sheng menggunakan sumber daya satu proyek untuk menggerakkan semua dana grup Bai. Sekarang grup Bai, semua dananya sedang ditransfer dalam jumlah besar ke akun pribadi Jin Sheng di luar negeri. Grup Bai sekarang sangat genting. Gunakan sumber daya kita untuk mencegat sebagian dana. Bantu grup Bai menarik kembali. Jangan biarkan perusahaan itu runtuh terlalu cepat. Aku segera kerjakan. Selain itu, aku menemukan Bai Zi sepertinya sudah curiga, sedang mengirim orang untuk menindaklanjuti. Siapkan lagi satu salinan dari semua informasi yang ditemukan untuk asisten Bai Zi. Suruh dia serahkan ke Bai Zi. Baik, segera dikirim. Siapkan semua informasi yang sudah ditemukan, lalu siapkan satu salinan lagi dan kirimkan kepada asisten Bai Zi. Suruh dia teruskan ke Bai Zi. Baik, segera dikirim. Jin Sheng sialan. Ternyata kamu berani-beraninya mempermainkanku. Nekat juga ya. Sial, aku sebelumnya malah sangat mempercayaimu. Mau main kucing-kucingan ya? Kamu kira perusahaan Bai semudah itu untuk diambil? Jadi waktu itu Lu Jingsing menasehatiku itu benar. Aku malah sempat mengucapkan kata-kata seperti itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kok bisa tidak tersambung? Apakah dia memblokirku? Direktur Shen. Harga saham perusahaan masih turun. Beberapa mitra kerja sudah mengajukan penghentian kerjasama. Kalau tidak segera diselesaikan, rantai dana akan putus total. Aku tahu. Kamu dulu yang stabilkan situasi. Aku akan cari Jin Sheng sekarang. Jin Sheng, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas padaku. Proyek fiktif untuk mengalihkan dana. Kau terus-terusan membohongiku. Kau menipuku dengan skema Ponzi. Kau pikir aku tidak punya bukti atas ulahmu? Sekarang juga kau. Hentikan semua tindakanmu. Kalau tidak, aku akan serahkan kau ke polisi. Silakan coba saja. Bai Zi,
Mana mungkin aku mau menyakitimu? Dokumen-dokumen ini pasti dipalsukan orang lain. Mereka ingin memecah belah kita. Wanita bodoh ini ternyata berhasil menemukannya. Dia, aku harus cari cara. Dipalsukan? Akun yang mentransfer dana. Semuanya milikmu. Rekening pribadi luar negeri. Mau cari alasan lagi? Baiji, kau, dengarkan aku. Ini semua cuma salah paham. Aku benar-benar ingin membantumu. Ingin membantu grup Bai. Niat baik? Menguras habis uang perusahaan. Dengan proyek fiktif. Itu niat baikmu? Baiji, aku akui prosedur awal proyek memang belum sempurna. Tapi dananya pasti aman. Hanya lagi ada masalah likuiditas. Beberapa hari lagi akan kembali lancar. Percayalah padaku ya. Apa yang dia katakan benar? Atau dia masih terus membohongiku? Tapi, Jingxing. Apa yang dia katakan benar? Atau dia masih terus membohongiku? TAPI, Jingxing. Bos toko barang antik. Cuma ini yang berhasil ku cari. Sudah cukup. Baiji, pernahkah kamu berpikir, semua data ini sengaja dipalsukan orang lain? Untuk menjebakku? Untuk menjebakku? Menjebakmu? Buktinya sudah jelas begini. Kamu masih saja menyangkal. Siapa lagi yang mau buang-buang waktu? Menjebakmu? Siapa lagi kalau bukan dia? Lu Jingxing. Aku tahu dia jual beli barang antik ilegal. Beli saham Bai Group saat jatuh, lalu jual lagi dengan harga murah. Pasti karena kamu bercerai dengannya. Dia cari dendam. Data-data ini pasti juga sengaja dia palsukan. Untuk memecah kita berdua. Kamu punya buktinya? Bukti? Baiji, aku sama sekali tidak punya alasan untuk menjebakmu. Semua proyek kita kerjakan berdua. Kalau aku menjebakmu, aku sendiri juga akan rugi tahu. Ayah, banyak proyek Jin Group sudah terikat dengan Bai Group. Kalau Jin Sheng mau berbuat curang, perusahaannya sendiri juga akan bermasalah. Kalau Kim Sung mau bermain curang, perusahaannya sendiri juga bakal kena masalah. Bekji, dia pasti cuma iri sama aku. Kamu dan aku bersama. Iri karena keluarga Beck dibantu aku. Bisa jadi, dia udah lama mengincarnya. Harta keluarga Beck. Mau merebutnya saat kacau. Aku juga nemuin lokasi toko antiknya. Ada di Jalan Lama. Kau ini, Lu Jingxing. Berani-beraninya perlakukan aku seperti ini. Kau cari mati. Kasih alamatnya ke aku. Jalan Lama. Nomor 115. Kamu kok datang? Masalah keluarga Beck. Aku. Lu Jingxing. Kau benar-benar licik. Kau berani main-main dengan saham. Bahkan memalsukan data untuk menjebak Kim Sung. Waktu bercerai dulu begitu santai. Tak disangka ya? Kukira kau ITU. Orang yang terhormat. Bagaimana kau bicara dengan majikanku? Siapa yang bilang aku merugikan keluarga Beck? Berani sekali kamu bicara seperti itu kepadaku, Xiaomu? Siapa yang bilang padamu kalau aku yang menghancurkan Baisi? Baiji, pernahkah kamu berpikir kalau semua dokumen ini sengaja dipalsukan orang untuk menjebakku? Menjebakmu? Buktinya sudah sangat jelas. Masih saja kamu menyangkal. Masih ada berapa orang lagi yang mau buang-buang waktu menjebakmu? Siapa lagi kalau bukan Lu Jingxing? Aku tahu dia jual beli barang antik gelap. Beli saham Baisi saat jatuh, lalu jual lagi dengan harga murah. Dia pasti masih dendam karena kamu cerai dengannya. Itu sebabnya. Dokumen-dokumen ini pasti juga dipalsukannya. Dia ingin memecah belah hubungan kita. Kamu punya buktinya? Bukti? Baiji, aku sama sekali tidak punya alasan untuk menjebakmu. Proyek-proyek ini kan kita kerjakan berdua. Kalau aku merugikanmu, aku sendiri juga akan rugi tahu. Lalu siapa yang bilang padaku? Kalau Padang Teng Seng Kai ini awalnya sudah pecah. Tapi sekarang utuh lagi? Kamu jago juga yang memalsukannya. Kalau kamu tidak bisa tenang, jangan bicara lagi denganku. Jangan sok suci. Sudah berbuat. Masih tidak mau mengaku? Kamu pikir kamu siapa?
Parang Tang Seng Kai ini. Di museum saja, hanya ada sedikit. Mana mungkin kamu punya? Kamu beritahu aku dulu. Siapa yang memberitahumu semua ini? Jinsheng. Lu Jingxing. Aku tidak akan percaya lagi pada omong kosongmu yang katanya melindungiku. Kenapa? Diam saja? Diam berarti mengaku. Kalau begitu, barang antik palsu ini tidak ada gunanya disimpan. Hancurkan saja kalau mau. Setelah kamu hancurkan semuanya, Bai Shi akan menjadi Jin Shi. Lu Jingxing. Apa maksudmu? Suka-suka aja mau hancurin apa. Abis lu hancurin semuanya. Perusahaan Bai bakal jadi milik Jin. Lu Jingxing. Maksud lu apa? Udah tenang? Sekarang dengerin gue. Pertama, bukan gue yang ngerusak perusahaan Bai. Soalnya, ngerusak perusahaan Bai nggak ada untungnya buat gue. Kedua, menurut lu, Jinsheng, beneran mau bantu perusahaan Bai? Memangnya kenapa? Jangan-jangan lu mau bilang. Sebenarnya lu, yang selama ini diam-diam ngejagain gue? Nenek moyang keluarga Bai, yang dulu mati-matian nyelamatin gue. Kok bisa punya keturunan kayak gini? Terrace? Gue salah ngomong? Bai, sadarlah dikit, Bai Shi. Jangan lagi dibohongin sama Jinsheng. Ini beneran. Lu lihat sendiri jelas-jelas. Gue malah percaya sama omong kosong Jinsheng. Nggak boleh, gue nggak boleh biarin perusahaan Bai hancur di tangan gue. Lu ada ide ga? Aku sampai percaya. Omong kosong Jinsheng. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan Bai Shi hancur di tanganku. Kamu ada ide? Aku. Kamu sekarang pulang dan adakan konferensi pers. Jelaskan situasi perusahaan. Stabilkan harga saham dan kepercayaan investor. Gunakan semua dana di rekening untuk beli kembali. Kalau tidak ada dana, jual. Aset lancar yang ada, saham harus dibeli kembali sampai di atas 67%. Hanya dengan begitu kamu bisa selamatkan Grup Bai Shi. Aku langsung pulang sekarang. Adakan konferensi pers. Aku pasti tidak akan membiarkan Jinsheng berhasil. Maaf. Sebelumnya, aku salah paham tentangmu. Dan juga, barang antik palsu ini. Ini semua asli. Kalau danamu kurang, aku bisa jual beberapa yang tidak penting untuk tutupi arus kasmu. Benarkah? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kamu sendiri yang tidak percaya. Baron antique Tuan ini semuanya adalah Harta warisan yang berharga. Banyak museum yang mau meminjam. Tuanannya. Tidak mau pamer. Sudah kubilang sebelumnya. Kamu sendiri yang gak percaya. Barang antik milik bos ini semuanya. Harta warisan yang tak ternilai. Banyak museum yang mau meminjamnya. Cuma bos enggan pamer. Maaf. Sebelumnya, aku terlalu keras kepala. Terlalu sok tahu. Mau apa? Minta maaf? Minum susu hangat. Bagus untuk kesehatan. Apa kamu cuma bisa melakukan hal-hal kayak gini? Nggak ada hal lain yang bisa dilakukan? Melindungi dan merawatmu adalah kewajibanku. Melendangi? Aku hampir lupa. Kamu cuma bisa mengandalkan barang antik palsu ini buat cari makan. Iya juga. Krisis perusahaan terlalu besar belakangan ini. Sudahlah. Aku sudah kehabisan akal. Cepat sekali? Jangan khawatir. Aku akan cari cara. Carrie Kara, kamu bisa apa? Jual barang antik palsumu itu. Buat ganti cash flow perusahaan? Krisis perusahaan terlalu besar belakangan ini. Ada proyek yang harus dijalankan, tapi cash flow-nya kurang. Sekarang, hanya Jinsheng yang bisa membantuku. Hari ini, air yang kusiramkan padamu, bukan niatku sebenarnya. Kalau Jinsheng masih marah, bisa-bisa malah datang masalah yang lebih besar. Kamu tahu? Aku tahu.
Nggak usah terima kasih. Sekarang yang paling penting adalah menyelesaikan krisis Bai Group. Aku sudah menyuruh Sang Quan Fu menyiapkan materi untuk konferensi pers. Setelah pulang, segera atur. Terima kasih, Lu Jingxing. Kalau bukan karena kamu, Bai Group benar-benar tamat kali ini. Ibu Bai. Ini materi dan alur konferensi persnya. Silakan Dilia. Kalau ada yang perlu diubah, bisa cari saya kapan saja. Baik, setelah aku pulang, langsung kuatur. Lu Jingxing, benar-benar terima kasih kali ini. Nggak usah terima kasih. Aku cuma menepati janji dulu. Dia masih mau membantuku. Apa dia masih ada perasaan padaku? Dia masih ingat janjinya padaku. Kalau aku minta maaf padanya, dan rujuk lagi, dia masih mau bantu aku. Apa dia masih punya perasaan padaku? Dia masih ingat janjinya padaku. Kalau aku minta maaf sama dia, dan menikah lagi dengannya, apa dia bakal setuju? Lu Jingxing, aku tahu. Aku dulu banyak berbuat salah. Membuatmu banyak menderita. TAPI, bisakah kamu memaafkanku? Aku masih ingin menikah lagi denganmu. Aku janji, nanti, aku pasti akan percaya padamu. Tidak akan salah paham lagi. Aku membantumu hanya karena janji di masa lalu. Bukan karena masih ada perasaan padamu. Menikah lagi? Tidak mungkin. Janji? Janjimu untuk melindungiku. Itu belum kamu tepati. Bukankah kamu mau menepatinya? Sekarang aku kasih kamu kesempatan itu. Menikah lagi denganku. Kenapa tidak? Lagipula kamu diam-diam menjagaku selama 3 tahun. Masa kamu tidak punya perasaan padaku? Janji yang aku maksud dan janji yang kamu sebut, itu dua hal yang berbeda. Aku membantumu karena kamu adalah keturunan keluarga Bai. Aku bantu kalian atasi krisis Bai Group karena aku tidak mau jerih payah leluhur keluarga Bai hancur berantakan. Aku menjagamu 3 tahun hanya untuk menepati janji pada leluhurmu. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan kita berdua. Aku sudah menjagamu selama 3 tahun, hanya untuk menepati janji pada leluhurmu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perasaan di antara kita. Lu Jingxing, kamu bohong padaku kan? Tidak ada hubungannya dengan perasaan? Kebaikanmu padaku sebelumnya, toleransimu padaku, apakah semuanya palsu? Kebaikanku padamu adalah karena kewajiban mentolerirmu, karena aku tidak ingin berdebat denganmu. Sekarang janjiku sudah hampir terlaksana. Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Krisis di perusahaan keluarga Bai belum terselesaikan. Lebih baik kamu kembali dan urusi pekerjaanmu. Jika kamu mengalami kesulitan, aku akan menyuruh Sang Quan Fu untuk membantumu sepenuhnya. Masalah rujuk kembali jangan dipikirkan lagi. Direktur Bai. Keputusan majikanku. Tidak akan berubah. Lebih baik Anda kembali. Jangan sampai urusan perusahaan terbengkalai. Lu Jingxing, apa aku benar-benar kehilangan dirimu? Apa yang harus kulakukan? Kenapa? Aku sudah tahu salahku. Kenapa bahkan satu kesempatan pun enggan kau berikan padaku? 3 tahun bersama. Apakah semuanya palsu? Pak Jin, Bai Zi baru saja keluar dari toko antik Lu Jingxing. Sepertinya dia sedang tidak enak perasaan. Di pihak Bai Group, untuk sementara tidak ada yang menangani urusan pembelian kembali saham. Tidak ada yang menangani. Itu kan kesempatan emas dari langit. Beritahu akun luar negeri kita. Suruh dia tingkatkan lagi upaya pengambilan saham Bai Group. Aku harus, sebelum dia menyadarinya, mendapatkan hak kontrol atas Bai Group. Tapi, Pak Jin, masalah kita memindahkan dana Bai Group sebelumnya. Bagaimana kalau ketahuan? Takut apa? Bai Zi sekarang saja sibuk dengan urusannya sendiri. Setelah aku menguasai Bai Group, semua bakti akan kuhancurkan.
Cepat laksanakan. Baik, Pak Jin. Tuan. Jin Sheng sedang meningkatkan Pembelian saham B Group. Ada beberapa pemegang saham kecil di Bai Group yang sudah mulai melepas saham mereka. Mengerti. Pantau terus pergerakannya. Laporkan ke saya kapan saja. Baik. Kalau Ibu Bai. Jalan yang dia pilih sendiri. Harus dia hadapi sendiri. Tapi jerih payah leluhur keluarga Bai. Tidak boleh hengkar di Tianggon Jinsheng. Tuan. Jin Sheng sudah membeli. 15% saham B Group. Calo Terubegini. Dia akan segera mendapatkan hak kontrol. Tidak bisa menunggu. Konferensi pers Bai Zhi. Beritahu dia untuk membatalkan konferensi pers. Kalau tidak, berita ini akan menyebar. Baik. Halo, Ibu Bai. Hentikan konferensi pers sekarang juga. Di sana sudah mulai membeli saham. Kalau tetap mengadakan konferensi pers. Masalahnya malah akan jadi besar. Baik, saya akan bekerja sama dengan kalian. Dia ingin menguasai. Aku tidak akan biarkan dia berhasil. Beritahu semua akun dana kita. Lakukan hedging melawannya. Saham yang dia beli, ambil alih semuanya. Tuan, kalau begitu, akan membutuhkan dana yang sangat besar. Apakah uang jadi masalah? Aku sudah berjanji pada leluhur keluarga Bai. Untuk melindungi keturunannya, aku tidak boleh membiarkan milik keluarga Bai jatuh ke tangan orang lain. Kalau Jin Sheng menginginkannya, dia harus membayar harganya. Kenapa bisa begini? Kenapa saham Bai naik sebanyak ini? Siapa yang berani janji kita? Pak Jin, dana pihak lawan terlalu besar. Akun kita sudah hampir tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Berhenti apa? Lanjutkan akuisisi. Aku tidak percaya dia bisa tahan lebih lama dariku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Berhasil. Berhasil. Tuan. Jin Sheng, kau yang minta sendiri. PAK Jin, kepala keluarga bilang, kerugian yang kau sebabkan kali ini terlalu besar. Di grup sudah tidak ada posisi untukmu lagi. Silakan segera pergi. Aku anggota keluarga Jin. Berani sekali kalian perlakukan aku seperti ini. Perintah kepala keluarga. Kalau masih berani mengganggu, yang ganzalakan kami tidak sungkan. Kari tahu untukku tadi malam. Siapa yang berani janji aku merebut saham Bai? Aku mau semua informasinya. Haha. Lu Jingxing. Ternyata kau, si pecundang. Dulu berpura-pura bejat 5. Rupanya berpura-pura bodoh untuk menipu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Xing, kau harus membantuku. Asheng, kau sudah dikeluarkan dari grup. Bagaimana aku bisa membantumu? Tenang saja, tinggal di rumah. Xing, kita sekarang berada di perahu yang sama. Sekarang kau ingin melepaskan diriku? Jangan kira semudah itu. Kalau aku tertangkap, kau juga tidak akan lolos. Masalah dana Bai, yang kau bantu aku pindahkan dulu. Apa maumu? Aku ingin kau membantuku melakukan sesuatu. Aku ingin kau ambil ponsel Bai Zhi. Kirim pesan ke Lu Jingxing. Bilang padanya, Bai Zhi sudah diculik. Suruh dia menemuiku di dermaga. Ini penculikan. Itu melanggar hukum. Melakukan kejahatan. Aku kasih tahu. Sekarang aku sudah tidak ada jalan mundur lagi.
Kalau kamu tidak bantu aku, kita akan mati bersama. Baik. Aku bantu kamu. Baiji, kamu seharian belum makan. Minum kopi dulu biar segar. Terima kasih, King King. Baiji, maafkan aku. Aku juga terpaksa. Pai. Kamu di mana, Pai? Tampaknya ini jebakan untukku. Lu Jingxing, akhirnya kamu sadar. Tak sangka, kamu benar mudah tertipu. Jin Sheng. Apa gunanya kamu mengikatku? Kalau aku jadi kamu, lebih baik manfaatkan waktu ini untuk meminta orang tua memberi sedikit uang. Memulai kembali. Kamu juga dari keluarga Bai, kan? Mengkhianati keluarga Bai, pantaskah masih memakai marga Bai? Kamu masih punya mood untuk menakut-nakuti orang di sini. Lu Jingxing, kenapa aku tidak menyadari lebih awal? Kamu begitu berbakat. Jangan pura-pura. Cepat berikan dana kamu, dan kata sandi akunnya. Aku hanya mau akun Bank Swiss. Kamu pikir aku takut padamu? Lu Jingxing, kamu bagaimana? Aku langsung datang setelah mendapat kabar, dan bergegas ke sini. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu datang? Cepat pergi, di sini berbahaya. Aku langsung datang setelah dapat kabar. Aku buru-buru ke sini. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu datang ke sini? Cepat pergi. Ini tempat berbahaya. Baiji, kamu datang tepat pada waktunya. Lu Jingxing, kamu sangat peduli pada Baiji, ya? Kebetulan sekali. Sekarang nyawanya ada di tanganku. Serahkan akun dan kata sandinya. Jin Sheng, lepaskan aku. Kamu mau apa? Shen Qingqing, kenapa kamu ada di sini? Sebenarnya apa yang terjadi? Baiji, maaf. Jin Sheng yang memaksaku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku yang ambil HPMU, lalu kirim pesan ke Lu Jingxing. Pesan minta tolong itu. Jangan banyak omong. Baiji, suruh Lu Jingxing cepat-cepat. Serahkan akun dan kata sandinya. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Damn, aku akan bunuh Baiji dulu. Lu Jingxing, jangan beritahu dia. Hari ini aku yang mencelakaimu. Jin Sheng, kamu boleh berurusan dengan Lu Jingting. Tapi jangan sakiti Baiji. Jin Sheng, kau boleh berbuat apa saja pada Lu Jingting. Tapi jangan sakiti Baiji. Dia mati. Kematiannya bisa memengaruhi harga saham. Diam. Aku tak perlu dinasihati oleh kalian. Oleh siapapun. Shen Qingqing, kau juga diam. Masih belum mau bicara? Kalau begitu, aku akan bunuh dia sekarang juga. Seorang wanita yang mau bercerai denganku. Mengapa kau pikir aku akan memberimu dana untuknya? Kau juga benar. Kau baik-baik saja? Pai, mengapa kau melakukan ini? Sebelumnya aku yang salah padamu. Sekarang aku kembalikan. Memang sepasang kekasih maunya. Kalau begitu, aku antar kalian ke neraka bersama. Monster. Kau monster. Jangan mendekat. Jangan dekat. Aku segera obati lukamu. Lu Jingxing. Kau. Lu Jingxing. Kamu.
Aku adalah pemimpin Istana Changsheng. 300 tahun yang lalu, saat aku memaksakan diri memasuki tahap Shenglong, aku mengalami bencana langit. Nenek moyangmu lah yang menyelamatkanku. Aku berjanji pada nenek moyangmu untuk menjaga keluarga Bai selama 300 tahun. Aku menjagamu selama 3 tahun, hanya untuk menepati janjiku pada nenek moyangmu. Sekarang janji itu sudah terlaksana. Aku harus pergi. Jangan pergi. Lu Jingxing, bisakah kau tidak pergi? Baik. Lepaskanlah obsesimu. Antara kita sudah berakhir sejak lama. Rupanya bencana yang kuhadapi memang keluarga Bai. Aku berhasil menembus tahap ini.